Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan di tutorial ini saya akan membahas tentang beberapa perintah dasar DOS, yaitu perintah eksternal. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya, bahwa perintah DOS ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu perintah internal atau perintah yang tidak membutuhkan file, dan perintah eksternal. Nah, perintah eksternal ini adalah perintah yang membutuhkan sebuah file. Jadi kalau file yang kita butuhkan tidak ada, berarti perintah eksternal ini tidak bisa dijalankan. Untuk itu langsung saja saya aktifkan virtual mesinnya. Mulai. Ya, kemudian saya tampilkan dulu isi dari drive ini. Nah, perintah-perintah eksternal di sini sudah dikelompokkan ke dalam sebuah direktori atau folder dengan nama DOS. Untuk itu saya aktifkan direktorinya terlebih dahulu, ya, cd DOS. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Banyak, ya. Ya, ada berapa file tuh? 126 file. Tapi nanti pada tutorial ini tidak akan saya bahas semua. Hanya yang sering kita gunakan. Perintah yang pertama adalah perintah attrib. Nah, attrib ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk men-setting atribut dari sebuah file dengan menggunakan plus. Nah, salah satu atribut antara lain adalah hidden. Kemudian nama filenya apa yang mau di hidden atau disembunyikan. Misalkan saja coba 1.bas. Ya, tadir. Nah, sekarang coba 1.bas ini sudah tidak bisa dilihat lagi, ya, karena namanya juga di hidden. Kemudian untuk menampilkan kembali itu perintahnya menggunakan min, ya, sama hidden coba 1.bas, ya, dir. Nah, sekarang sudah kembali terlihat lagi. Nah, itu adalah perintah attrib, ya. Perintah yang kedua adalah, saya cari-cari dulu, chkdsk. chkdsk ya, chkdsk. Ini nggak usah pakai lanjutan apa-apa, ya, langsung di enter saja. Nah, fungsinya adalah untuk mengecek volume dari sebuah drive, ya. Volume di sini adalah isinya, gitu. Ada berapa total disk space-nya, ada berapa file yang disembunyikan, ada berapa direktori, dan seterusnya. Terus termasuk memorinya, ya, termasuk memori yang digunakan, dan memori yang kosong, ya. Nah, itu adalah perintah check disk atau chkdsk. Ya, lanjut lagi. Perintah edit. Edit ini digunakan untuk memodifikasi sebuah file, menambahkan, mengurangkan isi dari sebuah file, ya. Misalkan edit apa ini, auto exec.
bat yang kemarin sudah pernah ya di perintah internal nih, titik bat ya. Ini auto exec bat, kenapa tidak ada isinya atau kosong ya? Karena gini ya, karena di sini tidak ada file yang namanya auto exec bat. Nah, dir auto exec bat tuh nggak ada kan. Auto exec bat itu ada di root di sini. Nah, ini baru ada tuh, itu ada ya. Ini baru bisa gini, edit auto exec bat, ini baru muncul isinya gitu. Dan kita bisa menambahkan perintah-perintah dalam file auto exec bat gitu ya. Kalau sudah, bisa disimpan kembali atau langsung keluar saja. Itu adalah perintah edit itu ya. Kembali kita aktifkan folder DOS. Kemudian perintah fdisk ya, fdisk ini perintah yang digunakan untuk pembuatan partisi dari sebuah hard disk ini gitu. Ini fdisk. Nah, yang pertama adalah membuat partisi yang paling atas itu. Yang kedua, mengaktifkan partisinya, biasanya untuk C-nya yang kita aktifkan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghapus partisi. Dan yang keempat adalah menampilkan informasi dari sebuah partisi gitu. Nah, sebaiknya kita lihat dulu aja informasi dari partisi yang ada gitu. Nah, ini cuma ada satu partisi aja ya, yaitu C. Tipenya adalah untuk DOS ini, volume labelnya MS-DOS 6 gitu. Kemudian modelnya adalah FAT16 ya. Kalau sekarang untuk Windows itu yang banyak adalah NTFS, dan yang digunakan baru 25% ya gitu. Nah, escape untuk keluar nih ya. Dan di sini tidak saya lanjutkan ya, karena apabila saya lanjutkan nanti partisinya akan terhapus, artinya nanti semua data termasuk OS-nya akan terhapus juga gitu ya. Nah, cukup sampai di sini untuk perintah di sini akan escape. Kemudian perintah berikutnya adalah perintah format. Perintah format. Ya, format ini ya, perintah yang digunakan untuk memformat ya, memformat dari ya bisa hard disk, bisa flash disk, bisa floppy disk. Kalau dulu sih floppy disk gitu ya, atau disket. Pembentukan jalur lagi, pembentukan track dan sektor, sehingga data-datanya juga akan hilang gitu. Saya akan memasukkan sebuah disket dulu. Klik di sini, pilih sebuah progress disk. Nah, ini open ya. Di A sudah ada disket ya. Saya coba dengan format dulu. A.2 memformat A. Insert new diskette for drive A. Masukkan disket baru ke drive A ya, and press enter when ready, dan tekan enter jika siap. Nah, ini yakin kita akan format ya, misalkan ini sudah di format, cuman dia bilang write protect error, jadi di protect. Jadi kalau di disket itu ada semacam
protect yang bisa digeser gitu ya, kecil di pojok atas biasanya. Nah kalau dalam keadaan tertutup itu kita tidak bisa hapus isinya, tidak bisa format gitu. Tapi kalau kita buka protectnya, mata kotak kecil gitu yang bisa digeser-geser, kalau dibuka itu berarti nanti bisa dihapus isinya, bisa diformat gitu. Nah dan ini pemformatan gagal karena ini kondisinya terproteksi karena secara virtual ya. Nah, ada penghormatan yang lain? Tidak ada, enter. Nah seperti itu, jadi isinya masih aman nih gitu. Kemudian perintah doske ya, doski ini adalah perintah yang digunakan untuk mengaktifkan atau mengingat kembali perintah-perintah yang pernah kita berikan gitu. Contohnya sekarang saya ngetikkan dir gitu ya. Kemudian yang kedua saya mengetikkan dir garis miring P ya. Dan ketiga dir garis miring B ya. Nah perintah-perintah tadi itu bisa kita munculkan lagi, yaitu dengan panah ke atas ya, karena kita sudah mengetikkan doski. Ini saya tekan panah ke atas lagi, saya tekan panah ke atas lagi. Nah ini saya tekan panah ke bawah lagi, bawah ya, habis tuh ya, diulang lagi, bisa ditampilkan perintah sebelumnya. Nah itu dengan doski gitu. Kemudian berikutnya apa lagi ya, itu yang paling atas key basic ya, key basic. Key basic itu adalah bahasa pemrograman, biasanya bawaan dari operating system DOS tuh. Nah, kalau sekarang itu sudah visual ya, sudah menjadi visual basic. Kalau dulu basic, key basic, dan yang terbaru itu adalah visual basic. Contoh key basic. Nah kemudian kita tekan escape, dan perintah-perintah pada basic dulu itu menggunakan penomoran baris ya. Misalkan baris ke 10, saya mau membersihkan layarnya dulu. 20 print itu menampilkan bisa variabel, bisa teks ke layar kan panjang. Input untuk memasukkan suatu nilai, nggak pakai tanda kutip ya, P sajalah. P itu disebut dengan variabel. Jadi, untuk mewakili panjang, nilai dari panjang. Kemudian 40 print lebar. Input L 60, misalkan luas L gitu, LU aja, karena kalau L lagi itu sudah digunakan untuk lebarnya ya. Jadi LU ini untuk mewakili luas nanti, sama dengan P kali L. Nah, kemudian 70 kita tampilkan yaitu print luas
Ya, kita simpan saja, Alt F, kemudian save, kemudian latihan 1, enter. Ya, nanti ekstensinya akan diberikan sendiri, yaitu bass ya, latihan 1 bass. Dan untuk menjalankannya pakainya adalah Alt F dulu, kemudian ini start, enter. Nah, panjangnya berapa nih? Akan 60, lebarnya 30. Nah, luasnya 1800 itu ya. Tekan sembarang tombol. Nah, ini adalah contoh pemrograman sederhana dari Quick Basic atau Key Basic ya. Keluar ya. Nah, itu fungsi dari Key Basic. Kemudian perintah apa lagi ya? Clear back. Ya, perintah diskopy. Diskopy ini juga penting. Dulu sering saya gunakan. Ini untuk mengcopy antar disket ya. Perintahnya begini. Diskopy disket yang akan di-copy posisinya di mana gitu. Terus disket tujuannya posisinya di drive apa. Ini. Nah, ini berarti mengcopy disket dari disket yang ada di drive A ke disket yang ada di drive B. Dengan catatan ini tipenya sama ya. Tipenya sama. Karena floppy disk itu ada dua model ya. Yaitu floppy disk yang kecil 3,5 inci, itu kapasitasnya 1,44 MB. Kemudian ada lagi disket yang tipis yang 5/4 inci. Nah, itu kapasitasnya cuman 360 kilobyte, bukan mega tapi kilo ya. Sedang yang versi HD-nya itu 720 kilobyte itu. Nah, ini tipenya harus sama. Kalau dari yang kapasitasnya ini deh 144 ya harus 144 lagi gitu ya. Ya. Bisa. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Atau dari gini juga bisa. Nanti memasukkan disketnya secara bergantian. Gitu ya. Ini, masukkan source disket in drive A. Sumber disket yang akan di-copy, tekan sembarang tombol. Masukkan targetnya. Target mau dikopikan kemana? Ini ke A lagi gitu ya. Ya. Do you wish writer not to duplicate? Apakah akan menuliskan lagi dari duplikasi disket yang lain gitu? Udah stop aja. No. Mau ada disket yang lain lagi yang mau di copy? Tidak ada. Nah, itu adalah perintah diskopy. Perintah berikutnya adalah del3 ya. Del3 ini menghapus sebuah folder termasuk isinya gitu. Kalau dengan perintah RD itu, kalau sebuah folder atau directory ada subfoldernya lagi, itu nggak bisa langsung sekali dihapus. Harus dihapus dulu dari subnya dulu gitu, baru folder yang ada di level di atasnya. Contoh ini aja lah ya. Contoh, ini saya akan membuat
sebuah folder dengan nama data ya, dir. Itu ada data ya. Di data itu ada sebuah folder dengan nama tugas. Kemudian di tugas, di dalam tugas ada folder sekolah. Nah, di data ada tugas, di tugas ada sekolah. Ini kalau langsung dihapus dengan RD, misalkan data gitu ya, nggak bisa. Ada tugas, ada sekolah, gitu kan? Tuh, nggak bisa. Harus dihapus sekolahnya dulu, kemudian tugasnya, baru datanya. Kan ribet gitu. Tapi kalau pakai perintah del tree, ini langsung data ya. Langsung data. Ya, yes. Ya, langsung satu kali perintah, termasuk sub folder atau subdirektori yang ada di bawahnya akan terhapus. Itu del tree ya. Kemudian ada lagi perintah undelete. Undelete. Nih, contohnya gini. Latihan 1 bas yang paling bawah itu ya, latihan 1 bas. Ini mau dihapus nih. Del latihan 1 bas. Ya, dir. Mana? Sudah terhapus nih ya. Tapi kita bisa mengembalikan file yang terhapus tadi ya. Perintahnya adalah undelete. Nah, ini ada filenya juga, undelete nih. Nama filenya apa? Itu latihan 1 bas. Enter. Ini ditanya ini. Itu ada tanda tanya, latihan 1 bas. Mau dikembalikan dari penghapusannya ya. Nah, kita disuruh untuk mengetik karakter awalnya, first karakter, yaitu L ya, latihan L ya. File sukses Anda. Coba dir. Tuh, latihan 1 dikembalikan lagi. Tuh. Ya, kira-kira demikian perintah dasar DOS, terutama perintah eksternal ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.